warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bikop semuanya, kembali lagi bersama kami di Bikop Bincang Komplit. Gimana nih sahabat Bikop semuanya? Udah pada nonton kan ya episode Bikop yang sebelumnya? Gimana kabarnya juga sahabat Bikop nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di episode Bikop kali ini dijamin gak kalah seru dibandingkan dengan episode-episode sebelumnya. Nah, ada pepatah yang mungkin udah gak asing lagi didengar oleh sahabat Bikop semuanya, yaitu tak kenal maka apa yuk? Maka kenalan pastinya. Kenalin, aku Cilmi yang akan menjadi host pada podcast Bikop kali ini. Nah, hari ini topik podcast kita yaitu mengusung tema bersinergi bersama meniadakan infeksi baru HIV dan AIDS. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, pada tahun 2030 Indonesia punya goals atau punya tujuan utamanya di bidang HIV AIDS, yaitu tercapainya 3-0 HIV AIDS. Salah satunya yaitu zero infection. Nah, gimana sih zero infection ini? Apakah bisa terwujud di Indonesia pada tahun 2030? Nah, untuk jawabannya akan dibahas lebih lanjut di podcast kita. Kali ini bersama pemateri hebat kita, ada Kak Jessica VB Immanuel dari mahasiswa Kesehatan Masyarakat semester 7 Peminatan Epidemiologi. Halo Kak Jessica. Gimana kabarnya Kak Jessica? Baik. Baik ya Kak Jessia, ini di tengah perkuliahan yang udah mulai luring, kegiatan juga udah mulai luring, sahabat Bikop mungkin juga kegiatannya udah mulai luring, tetap semangat dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, ini sahabat Bikop kayaknya udah penasaran nih Kak, terkait dengan zero infection tadi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya, karena saya penasaran, sahabat Bikop juga penasaran ke Kak Jessica. Nah, yang pertama nih Kak, menurut Kak Jessica nih, bisa nggak sih Kak di tahun 2030 zero infection HIV AIDS ini terwujud? Bisa. Oke, bisa ya Kak ya? Iya. Karena apa Kak? Kok bisa zero infection ini terwujud? Karena apa? Zero infection ini bisa terwujud kalau misalnya kita semua bisa bersinergi bersama, kita mau bekerja sama untuk menekan zero infection-nya dari bidang preventif, promotif, kuratif dan juga rehabilitatif itu. Oke, baik, berarti memang mulai preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif ini harus bersinergi terus bareng-bareng agar zero infection ini bisa terwujud. Nah, pertanyaan kedua nih Kak, terkait dengan segitiga epidemiologi kan ada agen, host, sama environment. Nah, di HIV AIDS ini agen, host, sama environment-nya ini apa aja sih Kak? Oke, ini mungkin bisa dikatakan pengelompokan faktor risiko trias epidemiologi ya, atau segitiga epidemiologi. Nah, di situ ada agent, host, dan environment. Di mana agentnya ini bisa yang termasuk agent ini adalah virus HIV-nya itu sendiri atau human immunodeficiency virusnya yang termasuk dalam retrovirus, sehingga dia ini tergolong dalam virus yang mudah mengalami mutasi. Maka dari itu biasanya yang HIV AIDS ini susah ditemukan obatnya. Untuk yang hostnya sendiri, host atau yang biasa kita kenal dengan hospes, ini ada dua kategori yang paling besar di Indonesia. Yang pertama ada kelompok masyarakat dengan usia 20-39 tahun. Dia ini yang aktif melakukan hubungan seksual, baik yang homoseksual atau yang melakukan hubungan seksual sesama jenis, dan heteroseksualnya. Untuk yang kedua ada masyarakat yang melakukan kontak langsung dengan darah, produk darah, semen, dan juga jarum suntik dari pengidap HIV AIDS itu sendiri. Yang terakhir ada environment. Environment ini adalah lingkungan yang menentukan penyebaran AIDS, terbagi menjadi biologi, sosial ekonomi, budaya, dan agama. Untuk di biologisnya ini biasanya untuk orang-orang yang
ada riwayat ulcus genitalis kayak herpes simplex dan STS, serum test for syphilis yang dapat meningkatkan prevalensi HIV. Kalau misalnya ditanya untuk pengelompokan trias epidemiologi ini apakah berpengaruh terhadap penanggulangan HIV/AIDS, tentu saja ini sangat berpengaruh karena dengan pengelompokan ini kita bisa dengan mudah menentukan apa pencegahan dan tindakan yang tepat untuk kelompok masyarakat tersebut. Oke, baik Kak Jessica. Berarti gunanya kita mengetahui pengelompokan dari segitiga epi tadi agar kita lebih mudah untuk pencegahan HIV/AIDS-nya ini ya Kak ya. Nah, ya, terus betul. terkait dengan upaya pemerintah nih Kak untuk mengatasi HIV/AIDS ini, kira-kira apa aja sih Kak upaya pemerintah? Oke, kalau kita melihat di situasi HIV/AIDS yang semakin besar, terutama di Indonesia ini, sebenarnya dari tahun 1985 dari WHO sendiri itu sudah menggempar-gemparkan program yang bernama Global Program on AIDS atau GPA. Nah, kalau misalnya di Indonesia, secara hukum Indonesia ini sudah mendukung penuh dalam bidang hukum yang pertama. Ada di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013, Pasal 5 tentang penanggulangan HIV/AIDS, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014, Pasal 11 Ayat 1 tentang penanggulangan penyakit menular. Di situ sudah tertera sangat lengkap bagaimana penanggulangan HIV/AIDS. Kalau di Indonesia sendiri itu ada program yang namanya New Funding Model Continuation AIDS, Tuberculosis, and Malaria. Program ini merupakan program yang berjalan di semua provinsi dan kabupaten di Indonesia. Jadi diharapkan program ini sudah merata. Dan dana yang digunakan itu berasal dari Global Fund sejak 2003. Program ini juga bisa terdiri dari fasilitas penanggulangan AIDS kabupaten kota, mendorong terbentuknya LSM atau NGO kelompok peduli HIV/AIDS, dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS. Dan program dan kegiatan yang ada di dalamnya ini nantinya akan dilaporkan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Sudah keren sebenarnya peraturan di Indonesia. Oh iya Kak, sampai ada Komisi Penanggulangan AIDS-nya ya Kak ya. Ini saya baru tahu loh Kak kalau ada itu. Wah, iya. Memang sangat luar biasa ya. Ada aturannya jadi juga, sudah ada undang-undang banyak. yang mengatur. Iya betul. Sudah mulai merebak dari di Indonesia. Iya, nah dari yang disebutkan kakak tadi itu kan udah terlaksana beberapa ya Kak mungkin ya. Di Indonesia itu terlaksananya secara optimal atau adakah hambatan-hambatan tertentu Kak yang dialami pemerintah dalam menanggulangi HIV/AIDS ini? Nah, ini benar kalau misalnya ditanya optimal atau belum optimalnya, aku jadi teringat salah satu kutipan dari dosen FKM UNED, kalau misalnya program sukses ini tidak akan tercapai tanpa adanya hambatan. Kalau menurut saya sendiri, program pemerintah untuk HIV/AIDS ini tidak langsung berjalan 100%, tetapi terus mengalami peningkatan. Kita bisa lihat sendiri bukti-buktinya dari data HIV/AIDS di Indonesia ya. Jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia ini cenderung fluktuatif, yang artinya naik turun. Untuk 11 tahun terakhir, jumlah kasus HIV itu bisa meningkat, tapi untuk kasus AIDS-nya itu cenderung fluktuatif menurun. Nah, untuk case fatality rate-nya atau CFR HIV/AIDS itu mengalami penurunan. Dari data tersebut kita bisa ketahui, kita bisa simpulkan kalau misalnya upaya pengobatan di Indonesia ini sudah berhasil menurunkan angka kematian akibat AIDS. Dan pengobatan antiretroviralnya atau ARV-nya ini di Indonesia sudah bisa dikatakan cukup baik untuk mencegah penderita HIV masuk ke tahap AIDS. Nah, kalau misalnya untuk kendala atau hambatan yang mungkin bisa terjadi, ini bisa karena kurangnya kesadaran dan karena adanya ketakutan dan kecemasan penderita untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Nah, untuk selanjutnya ada kita tahu untuk faktor geografinya di Indonesia sendiri ini kan negara kepulauan, otomatis ada banyak daerah yang terpencil di luar sana dan itu pastinya susah akses fasilitas dan
layanan kesehatannya, terutama untuk kesehatan masyarakatnya ya. Nah, hal ini juga akan menyulitkan ODA untuk melakukan konsultasi dan screening untuk HIV/AIDS. Dan satu lagi nih yang cukup berpengaruh menurut saya, masih tingginya stigma dan diskriminasi masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS. Gitu. Oke, Kak, berarti bisa dikatakan sebenarnya udah berjalan optimal, tapi yang namanya program, sesukses apapun pasti awalnya itu mengalami hambatan-hambatan. Salah satunya itu katanya Kakak tadi, yaitu diskriminasi itu mungkin yang ditakutkan oleh ODA. Nah, salah satu dari 3-0 HIV/AIDS ini kan zero diskriminasi nih Kak. Nah, menurut Kak Jessica nih, dari ketiga zeronya HIV/AIDS ini, bisa nggak sih Kak terwujud? Kalau tadi kan cuma zero infection nih. Kalau ketiganya ini bisa nggak sih Kak terwujud di Indonesia tahun 2030? Oke, bisa. 3-0 ini bisa terwujud di Indonesia. Tapi ada syaratnya. Agar 3-0 ini bisa tercapai, program penanganan HIV yang tadi sudah saya sampaikan ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ini harus berjalan dan diupayakan lebih baik dari sebelumnya. Dari zero new infection, zero related deaths, dan zero discrimination, menurut saya itu saling berkaitan. Kalau misalnya 1-0 ini masih belum stabil dan belum mengalami peningkatan, masih belum bisa diperbaiki, otomatis 2-0 lainnya juga mengalami hal yang demikian. Kalau misalnya kita lihat saja, kalau masyarakat tidak melakukan diskriminasi terhadap ODA, maka ODA juga bisa lebih terbuka. Dan pemerintah otomatis bisa langsung sigap untuk melakukan penanganan dan pencegahannya. Selain itu, ketercapaian program ini juga perlu adanya kolaborasi dan solidaritas dari semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, LSM, dan juga seluruh masyarakat. Apabila hal tersebut seimbang dan suportif, maka upaya mewujudkan 3-0 ini dapat dilakukan secara tuntas. Oke, baik Kak. Berarti dari 3-0 tadi kita nggak bisa fokus hanya kepada 1-0 saja. Jadi ketiganya harus berjalan beriringan semuanya agar pada tahun 2030 ketiganya ini bisa terwujud. Nah, katanya Kakak tadi juga upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif ini juga harus terlaksana dengan baik. Nah, salah satunya juga harus dengan dukungan masyarakat. Seperti itu kan ya Kak ya? Nah, kira-kira apa sih Kak yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara umum, sahabat-sahabat BIKOP, untuk membantu atau berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia 3-0 HIV/AIDS pada tahun 2030? Oke, kalau misalnya kita berbicara tentang kontribusi masyarakat, sebenarnya ini banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Tapi di sini aku mau menyampaikan 5, ada A, B, C, D, E. Mungkin teman-teman BIKOP juga sudah tidak asing ya dengarnya. Di mana A ini untuk abstinence, yang artinya absent seks atau tidak melakukan hubungan seks, terutama untuk yang belum menikah. Nah, yang kedua, be faithful. Untuk teman-teman BIKOP yang suka gonta-ganti pasangan, ini mendingan dari sekarang juga sudah stop gonta-ganti pasangan dan setia ke satu pasangan seks. Yang ketiga ada kondom, artinya mencegah penularan HIV menggunakan kondom ketika berhubungan seksual. Yang keempat, drugs no, artinya dilarang menggunakan narkoba, terutama bagi para pengguna narkoba suntik yang melakukan yang menyuntikkan narkobanya secara bersamaan dan bergantian. Yang kelima, yang terakhir ada education, di mana pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularannya, pencegahannya, serta pengobatannya. Ini bisa juga dicegah dengan rajin melakukan screening HIV/AIDS. Kalau misalnya cewek ini bisa ke SPOG, atau cowok juga bisa ke dokter andrologi. Tapi kalau misalnya masih bingung, bisa juga langsung melakukan screening ke dokter umum, dan nanti di sana akan diarahkan. Selain itu, untuk ibu hamil, ini sudah wajib di Indonesia untuk melakukan tes HIV sejak awal kehamilan. Dan beberapa referensi yang saya baca, melakukan kitan pada laki-laki juga termasuk pencegahan PMS atau penyakit menular seksual. Oke, baik Kak. Jadi upaya yang bisa dilakukan masyarakat itu tadi dengan ABCDE, begitu ya Kak ya? Oke. Nah, saya rasa ini promosi terkait dengan ABCDE ini
saya rasa nih ya kayak itu kayaknya sedikit agak kurang ya kayak mungkin mahasiswa kesehatan sudah tidak asing lagi, tapi masyarakat umum ini sepertinya mungkin masih jarang mendengar kata-kata tersebut. Nah, terus juga ada nih Kak, hubungan FWB yang mungkin udah sering didengar, yaitu friend with benefit. Nah, FWB ini apakah bisa Kak menjadi salah satu faktor penyebab penularan HIV/AIDS ini? Oke, benar. Seperti yang kita tahu, friends with benefit atau FWB ini kan artinya dia tidak terikat dengan satu orang saja. Bisa dengan 2 orang, 3 orang, 4 orang, bahkan lebih. Dan lebih parahnya lagi, dia bisa melakukan hubungan seksual secara bebas sesuai keinginannya sendiri. Melakukan hubungan dengan 1-2 orang saja sudah bisa dikatakan beresiko. Apalagi ini harus bergonta-ganti di pasangan seks. Pastinya lebih beresiko tinggi dong untuk kejadian menular seksual seperti HIV ini. Memang pada awalnya penderita bisa tidak merasakan gejala apapun. Padahal pada masa tersebut merupakan masa inkubasi virus yang bisa mulai terasa pada 5-10 tahun kemudian. Kan nggak banget kalau misalnya si A ini dia sudah terkena HIV, meskipun belum terdeteksi, tetapi tetap melakukan hubungan seksual ke banyak orang. Kalau aku sih no untuk FWB ini ya. Oh iya Kak. Meskipun misalnya FWB, tapi efek yang dirasakan atau HIV/AIDS-nya itu terdeteksinya itu masih lama seperti itu ya Kak ya? Iya betul. Oke Kak, ini mungkin closing statement nih dari Kak Jessica kepada masyarakat agar masyarakat ini terus berkontribusi untuk meniadakan HIV/AIDS ini dan berkontribusi bersama pemerintah mewujudkan 3-0 HIV/AIDS pada tahun 2030. Oke, closing statement dari aku. Semua penyakit yang dirasakan merupakan konsekuensi dari apa yang pernah dilakukan. So, ayo cegah HIV, selamatkan negeri dari diri kita sendiri. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Jessica. Wah, ternyata HIV/AIDS ini, 3-0 HIV/AIDS ini bisa terwujud di tahun 2030. Tidak hanya pemerintah yang harus melakukan, tapi juga dibutuhkan kontribusi dari masyarakat, dimulai dari diri sendiri. Kita harus sadar dulu, kita harus mulai melakukan beberapa pencegahan-pencegahan agar HIV/AIDS ini tidak terjadi. Nah, semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi sahabat Bikop di rumah. Sayang sekali ya podcastnya udah berakhir. Sebelum diakhiri mungkin kita jargonnya komplit dulu ya Kak ya. Kalau saya bilang komplit, jawabnya yes. HIV/AIDS patompes. Gitu ya Kak ya. Sahabat Bikop di rumah juga bisa ngikutin jargonnya komplit ini. Oke. Komplit, yes. HIV/AIDS patompes. Terima kasih banyak ya Kak Jessica udah meluangkan waktunya berbincang-bincang bersama sahabat Bikop semuanya. Dan juga semoga apa yang ada di podcast ini meskipun sebentar, sedikit, tetapi bisa membawa manfaat yang sangat besar. Dan juga terima kasih kepada sahabat Bikop semuanya yang udah menyaksikan podcast ini mulai awal sampai akhir. Thank you and see you in the next episode Bikop Bincang Komplit. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.